PSSI di mana Erick Thohir berusaha membuat pemain andalannya masuk ke dalam skuad. Terbukti ketum PSSI tersebut berhasil kembali memulangkan Nathan Joel sebagai amunisi skuad Garuda Muda guna menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia U23. Esok adalah tanggal yang bersejarah, 26 April Indonesia U23 akan ketemu dengan Korea Selatan U23. Sejarah untuk Sinteyong juga. Sinteyong berasal dari Korea, menjadi pelatih Indonesia dan akan melawan negaranya sendiri yaitu Korea Selatan. Dan apa persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia sebelum menghadapi laga penting esok di 8 besar ataupun di quarter final ini? Sebelum ini Indonesia telah melepasi jangkauan daripada peringkat kumpulan, mengalahkan Jordania, mengalahkan Australia dan kalah kepada Qatar. Dan pertandingan dan keadaan di dalam grup kumpulan bermulanya keadaan yang berliku-liku untuk Indonesia. Tiada siapa yang mengetahui bahawa Indonesia di Asia Tenggara ini akan lolos sampai ke peringkat 8 besar ini. Tetapi itu yang ditargetkan oleh Sinteyong dan juga PSSI. Dan wakil dua Asia Tenggara, Indonesia dan juga Vietnam. Tapi sudah semestinya saya sokong Indonesia ya untuk melaju ke final nanti. Selepas perlawanan di antara Indonesia dengan Korea, mudah-mudahan insyaAllah kita doakan guys, Indonesia akan menang. Indonesia sekiranya menang lawan Korea, dia akan masuk ke semifinal. Dan lawannya mungkin lawan yang ringan, tidak seberat lawan Korea Selatan ini. Tapi apa yang pentingnya, Indonesia dapat melepasi Korea Selatan ini dahulu, baru memikirkan fokus kepada lawan di semifinal pula. Ini penting ya, sebab Nathan Joaon juga sudah berada di Qatar, akan bergabung dengan timnas U23 ini untuk membantu sebaik mungkin mengalahkan Korea Selatan ini. Kita optimis Korea Selatan akan dapat dikalahkan. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Kita semak dulu persiapan dalam video ini daripada timnas U23 Indonesia ini. Yuk guys, kita sama-sama semak daripada channel Garuda Space. Sebagai berikut. Akhlak sebelum laga disorot, kunci sukses Garuda Muda viral. Akhlak sebelum, apa dia itu? Fakta menarik menyelimuti keberhasilan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 yang diiringi oleh doa dan usaha. Sebagaimana diketahui, perjalanan timnas Indonesia U23 mengejutkan fans sepak bola tanah air. Bahkan, media asing dan pundit luar negeri pun turut kagum dengan perkembangan sepak bola tanah air yang mampu bersaing di level Asia. Menariknya, di balik keringat dari usaha para pemain dan juga pelatih, terdapat dorongan lain, yaitu doa yang membuat hasil kerja keras Indonesia meraih kemenangan. Selama pertandingan berlangsung, para pemain timnas Indonesia U23 tetap melaksanakan ibadah wajib sholat 5 waktu di sela-sela waktu istirahat yang ada. Hal itu terlihat dari video viral unggahan akun Instagram @sipalingtimnas12 dan Garuda Fans Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dalam video tersebut terlihat bek tengah sekaligus kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho Ramdhani menjadi imam sholat bagi teman-temannya yang muslim. Tampak mereka sholat di ruang ganti stadion yang dibatasi menggunakan papan bertuliskan press conference room. Di tayangan lainnya, memperlihatkan penyerang timnas Indonesia U23 Wita Sulaiman juga melaksanakan sholat di ruang istirahat para pemain dengan beralaskan handuk putih sebagai sajadahnya. Melihat usaha timnas Indonesia U23 dari skill latihan dan dorongan doa yang dipanjatkan saat melakukan sholat, membuat perjalanan skuad asuhan Sinteyong ini makin mengarah pada kemenangan. Betul guys, kita ini kan berusaha, tetapi kalau tanpa doa itu mungkin kekuatan daripada segi spiritual itu dia agak menurun atau berkurangan sedikit. Tetapi kalau usaha sudah sehabis baik 100%,
kita memberikan yang terbaik, kita bersungguh-sungguh, dan di samping itu berdoa juga. Saya pasti yakin seluruh rakyat Indonesia berdoa untuk kemenangan timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Dan saya yakin juga sebenarnya rakyat Malaysia sekarang ini ternanti-nantikan perlawanan Indonesia dengan Korea ini. Rakyat Malaysia juga mendoakan sebenarnya kejayaan untuk Indonesia ini. Saya pun heran guys, mana-mana media sosial sekarang ramai rakyat Malaysia yang turut mendoakan kejayaan Indonesia ini. Memang kecewa dengan timnas Malaysia, kecewa dengan pasukan Malaysia itu, tetapi dalam masa yang sama ya, rakyat Malaysia juga sebenarnya menyoroti timnas Indonesia U23 dan mendoakan semoga timnas U23 ini dapat melolos sampai ke final. Itu doa-doa dari rakyat Malaysia, dan apatah lagi doa-doa daripada rakyat Indonesia ratusan juta itu. Dan kalau sudah pemainnya sendiri juga menumpukan pada spiritual, akhlak yang dahulu, disiplin yang penting, kemudian bersungguh-sungguh dalam berusaha, insya-Allah selepas ini apapun keputusannya kita reda, kita tawakal. Itulah takdirnya, menang atau kalah atau imbang, atau tiada istilah imbang dalam quarter final, menang atau kalah. Kalau imbang akan ada penalti, yang penting ada pemenangnya. Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk Indonesia guys. Oke, kita lanjut. Pun memenuhi kolom komentar unggahan video viral tersebut. Mereka memuji akhlak para pemain timnas Indonesia U23 yang tetap menunaikan kewajiban sholat sebagai seorang muslim. Oke lah kalau semua pemainnya begini kan ya. Nampak sejuk. Fakta babak perempat final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda. Pertama, Garuda Muda perwakilan tim pot 4. Timnas Indonesia U23 adalah tim yang kehadirannya paling mengejutkan di perempat final Piala Asia U23. Pertama kali kah? Pasalnya Garuda Muda jadi satu-satunya tim dari pot 4 yang masih bertahan di turnamen ini. Skuad Aswal Sintayong sendiri sempat dianggap menghuni grup neraka. Namun nyatanya Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu menumbangkan tim unggulan Australia dan Yordania. Kedua, Uzbekistan dan Arab Saudi superior, Korea Selatan clean sheet. Superior clean sheet. Clean sheet. Uzbekistan dan Arab Saudi adalah tim paling produktif di Piala Asia U23 2024 sejauh ini. Keduanya sama-sama sudah mencetak 10 gol dari 3 laga dan bakal berhadapan di babak perempat final nanti. Sementara itu Uzbekistan dan Korea Selatan menjadi dua tim yang sama-sama belum kebobolan di Piala Asia U23 2024 belum kebobolan Korea nih. Keduanya juga jadi tim yang sanggup mengumpulkan poin sempurna 9 selama fase grup. Ini Indonesia bekerja keras lah untuk Ketiga, membobolkan. Irak gol, Jepang kurang produktif. Jepang kurang produktif. Irak adalah tim dengan jumlah kebobolan paling banyak di antara tim perempat final lainnya. Irak kebobolan 5 gol, namun mereka sukses jadi juara grup C. Sementara Jepang adalah tim paling sedikit mencetak gol dibanding tim-tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2023. Jepang baru mencetak 3 gol sejauh ini. 3 gol lah Jepang dalam 3 perlawanan tuh. Oke, Medampang Garuda nih. Muda hadapi Korea Selatan, Medampang ketus berkat kegagalan. Thailand, Malaysia out ya. Malaysia paling teruk lah. Aduh, tiada kemenangan. Kabar menarik datang dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Nual Panglamsam yang kerap disapa Medampang. Usai terkesan ketus saat dikritik publik sendiri pasca tersingkirnya timnas U23 Thailand dari Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, gagalnya timnas U23 Thailand dari babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024 cukup mengejutkan bagi penikmat sepak bola Asia Tenggara. Terlebih negeri Gajah Putih sempat membungkam Irak di laga perdana, namun harus menelan kekalahan di 2 laga terakhir. Oke lagi, Thailand ada menang. Saja Medampang yang terkenal royal menghambur-hamburkan bonus untuk tim nasional pun terlihat bete. Malaysia nih langsung tidak kemenangan guys. Thailand ini ada lagi satu kemenangan ke atas Irak kan. Hai, sedih juga Malaysia nih.
Lawan Kuwait pun yang terakhir kalah 2-1. Kena kartu merah lagi. Tidak tahu apa masalah. Kesal saat merespon kritik salah satu dari Mudahan netizen ada perubahan Thailand. lah kan nanti. Sebab Malaysia salah tuh. satu netizen menyinggung peran FAT yang minim dalam persiapan. Khususnya saat timnas U23 Thailand membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk berlaga di ajang tersebut. PSSI-nya Thailand pun tak berusaha menyediakan hal itu. Kesungguhan federasi dalam mengurus timnas U23 pun dipertanyakan. Dinilai tidak sungguh-sungguh dan diabaikan oleh Madam Pang sebagai pemimpin federasi saat ini. Keresahan tersebut pun dituangkan salah satu fans sepak bola Thailand pada kolom komentar salah satu unggahan akun Facebook pribadi Madam Pang. Menanggapi hal tersebut, Madam Pang menegaskan jika Federasi Thailand sama sekali tidak mengabaikan dan fokus dengan semua timnas yang ada. Namun memang faktanya di Piala Asia U23 kali ini Thailand memang banyak kehilangan pilar-pilar utama tim seperti Supanat Muenta, Yotsakon Burapa, dan Ajit Pol Kereromdo. Beberapa pemain tersebut tidak mendapatkan izin klub untuk memperkuat tim nasional. Oh, itu Lain yang halnya masalah seperti tuh. PSSI di mana Erick Thohir berusaha membuat pemain andalannya masuk ke dalam skuad. Terbukti ketum PSSI tersebut berhasil kembali memulangkan Nathan Joel sebagai amunisi skuad Garuda Muda guna menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Oke guys, menarik juga tim-tim yang ke-8 babak besar ini. Antaranya Jepang, Irak, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Indonesia sendiri, dan Korea Selatan. Jadi yang pentingnya Indonesia fokus perlawanan dengan Korea Selatan pada esok tanggal 26 Jumaat. Apa yang pentingnya semua pemain sudah bersiap sedia dan termasuklah Nathan Joaon. Itu yang tadi oleh Madam Pang tuh. Madam Pang seakan-akan tidak bersungguh-sungguh untuk Thailand. Sedangkan Bapak Erick Thohir sangat bersungguh-sungguh untuk membawa siapa saja pemain harapan di timnas Indonesia, termasuklah pemain-pemain keturunan, pemain diaspora ini. Dia coba menggunakan dia punya kuasa untuk membawa mereka berunding dengan klub-klub mereka, melobi dengan klub-klub mereka supaya pemain itu dilepaskan untuk membantu timnas Indonesia. Tapi keadaan ini tidak berlaku di Thailand, tidak berlaku di Malaysia. Malahan Malaysia juga tidak melepaskan beberapa pemain seperti Arif Aiman yang sepatutnya ada dalam tim U23 itu membantu skuad Malaysia. Tetapi kelab CDT yang mungkin tidak melepaskannya disebabkan ini bukan ada dalam kalender FIFA. Jadi kalaulah persepsi minda yang ada dalam FAM sendiri ini agak sukar untuk kemajuan sepak bola Malaysia ya. Mereka tidak ada kesungguhan tentang itu. Jadi itu yang saya cakap, kita boleh contohi Indonesia yang mana kebaikan-kebaikan mereka lakukan itu boleh diambil kebaikan itu untuk membina sistem sepak bola di Malaysia. Pada saat ini hanya Indonesia yang betul-betul fokus, betul-betul ada kesungguhan dan mengikut apa yang mereka ingin targetkan itu mereka akan capai. Itu yang saya nampak lah di antara negara-negara di Asia Tenggara sekarang ini. Jadi saya sukar juga untuk mengulas terkait dengan Thailand ataupun Vietnam. Itu saya tidak mau ulas banyak. Tetapi Malaysia dan Indonesia ini saya punya pandangan pendapat yang tersendiri ya. Sepatutnya Malaysia kena mencontohi pengurusan PSSI ini dan juga kepelatihannya, yang mana membawa pemain-pemain diaspora dan juga sangat bersungguh-sungguh. Itulah yang kita nampak. Jadi mudah-mudahan guys, kita doakan perlawanan esok antara Indonesia dan juga Korea Selatan ini akan beroleh kemenangan kepada Indonesia, dan selepas itu akan melihat perlawanan yang lain, siapa lawan Indonesia selepas itu sekiranya Indonesia menang. Itu yang kita doakan ya. Sebab lawan mungkin selepas ini di semifinal itu tidak sehebat Korea Selatan ini. Mudah. Jadi sangat mudah sudah. Yang penting Indonesia dapat melepasi lawan Korea Selatan ini di 8 besar ini. InsyaAllah kalau lepas lawan Korea ini untuk semifinal dan final nanti,
Indonesia akan ke final insya-Allah. Sebab di semifinal itu lawannya lawan yang tidak sehebat Korea Selatan itu. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian ada pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke. Jangan lupa juga untuk dukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya reaksi, komentar, perkongsian terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Kalian boleh dukung ya dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.